Sebenarnya sih walaupun dengan kondisi yang benar-benar posisi terpuruk atau di bawah gitu ya, paling cuma renungan bentar, kayak kadang tuh kayak pikir buat balik lagi ke masa-masa sebelumnya gitu kan, di kondisi yang sebelum seperti ini. Dan tapi setelah itu mungkin nanti tetap kayak ya udah jalanin aja lah, orang udah begini jadi udah maju lagi ke depan gitu. Mama gimana waktu lihat Tiko, Mama pulang lihat Tiko dikelilingi sama orang-orang baik, gimana Mama? Kalau dulu temannya Tiko siapa sih Mas? Dulunya banyak Pak. Banyak? Banyak. Oh. Tapi kan sudah masing-masing dari sekolah. Oh. Ya terus bisa. Bisa. Pernah ada yang gila nggak temennya dulu? Mama? Di rumah? Iya. Nggak ada? Oh, kira ada temennya juga yang mau gini yang sempet nginep. Jadi temennya terakhir SD kan? Iya, maksudnya kalau sampai sekarang pun teman ada gitu maksudnya. Maksudnya yang nginep di rumah? Kalau yang itu nggak ada. Kalau sekarang mungkin ada pada nginep juga Mama? Yang sekarang sih enggak mungkin. Oh enggak ya? Oh. Nah kalau sekarang nih, Mah, misalnya Tiko udah nikah, Mama ikut apa enggak? Ya ikut kayaknya pasti ikut. Berarti sampai seterusnya nih, Ya maksudnya maksudnya akan cari pasangan yang bisa memahami. paham bersama. Oh gitu. Aku banyak ketemu dengan orang dan banyak ketemu pasangan yang bisa paham dengan orang tua. Iya. Betul. Anak sekarang agak jarang sebenarnya Mas, intensitas hubungan dengan orang tua ya. Iya betul. Anak-anak sekarang kan banyak dengan gadget gitu, Betul. banyak dengan udah sibuk sendiri gitu ya. Kedekatan dengan orang tua agak jarang gitu kan. Betul. Nah, ada momen Tiko ini kayak semacam Ya pemicu lah. pemicu ya, mengingatkan lagi gitu ya bagaimana sama hubungan sama orang tua, bahwa dengan satu sebenarnya Tiko juga mungkin nggak ngerasa sesuatu yang kayak, karena udah jadi aktivitas sehari-hari kan ya, melayani Mama udah rutinitas gitu, bukan sesuatu yang kayak terpaksa. Malah jadi ternyata Allah berikan ganjaran yang luar biasa, hadiah yang nggak disangka-sangka gitu. Ya mungkin Tikonya juga nggak ngerti ya pernah kayak begini. nyangka bakal viral aja enggak. Ada yang nolong gitu, nggak pernah juga ya. Ya untuk saat itu emang mungkin ada yang beberapa menolong juga, maksudnya lingkungan juga menolong, cuma kan dengan kapasitas masing-masing nggak sampai seperti ini gitu. Jadi ini di luar ekspektasi. Kira-kira pada suatu momen nanti, suatu saat pasti akan ada juga bahwa oke, semua orang udah knowledge ya dengan keberadaan Tiko. Jadi ibaratnya udah paham. Terus kemudian orang mulai nggak pengen cari tahu Tiko lagi misalnya. Ada strategi apa ke depannya Tiko untuk apa kembali ke kehidupan lama atau bagaimana? Ya sebenarnya sih lebih nyaman dengan minimnya sorotan publik ya. Oh gitu ya. Kalau banyak sorotan itu kayak berasa kayak ya nggak ini aja gitu, kemanapun kayak nggak ada privacy gitu kan, jadi kayak ya tiap hari dapat sorotan aja gitu sebenarnya kurang. Jadi di rumahnya dikeruput ditungguin martabak kan? Gitu. Ya Mama semoga sehat selalu ya Mbak ya. Mama udah lihat Tiko bahagia gini, senang. Mama pengen apa? Ada belum diwujudin ya? Nggak ada cukup ya? Cita-cita nggak ada doa atau apa? Nggak ada ya? Nggak ada ya Mama santai sih kayaknya nih. Nggak ada yang enak, kelihatan udah sehat ya. Tapi lebih bebas. Kayak kemarin itu kalau diajak ngobrol terlalu lama, udah Pusing ya? nggak pusing kan udah. Mungkin sering dengar ceramah kan sih. Ya mungkin beliau santai gitu, sehat gitu, senyum dari awal lah gitu. Masya Allah bahagia gitu kan. Waduh, sekarang kita tanya nih, ada di sini channelnya apa aja nih? Semua content creator lah yang ada ini, biar kenalan semua. Horor-horor ya? Horor semua nih. Ini ada disibukan. Oke, dari awal dulu nih. Ini Bang Ale. Channelnya Bang Ale lagi Bang? Ale Award. Oh, Ale Kuat. Channelnya soal Horor. horor tuh. Ini horor kan gitu. Horor. Ini
Satria. Bang Satria. Channelnya? Horor juga. Nama ini? Iya Bang Satria. Bang Satria. Yang ini? Nah ini dia nih. Dende nih Pak. Dende ini dia tinggal. Dendi. Dende. Oh, sekampung. Sekampung. Channelnya apa? Channelnya? Channelnya kadang horor yang itu Pak. Sekarang jadi sosial semua. Kadang horor, kadang sosial. Dende ini yang itu tadi? Hendra Wijaya. Hendra Wijaya TV. Hendra Wijaya TV? Iya. Nah, yang Chris John. Mas Pami. Mas Pami. Kalau Maman Ibu Ini. Mas Pami. Ini. Oh, maksudnya Ini. Oh iya. Cocok ya. Gua udah punya pengawal. Nah ini adalah orang-orang yang Selama ini membantu ya. Benar. Insya Allah. yang membuat terekspos ini semuanya gitu. Harusnya begini ya content creator tuh ya. Heeh. Ada efek positif ya. Heeh. Heeh. Emang positif kan kelihatannya jelas banget soalnya kan, impactnya jelas, orang jadi banyak yang kenal, terus kemudian jadi yang nonton terharu jadi inget ibunya gitu kan. Betul. Terus, Nah. terus bertanya tadi, Hmm. kalau aku dalam posisinya, aku bisa nggak ya? Gitu. Nah itu dia, makanya kalau sekarang belum tentu semua bisa, 12 tahun. Itu dia. Ah. Aku aja mikir. Makanya ini motivasi masing-masing apa? Motivasinya untuk orang di luar sana ya? Nggak waktu apa namanya ikut menyupport Tiko itu motivasinya. Ya, motivasinya tetap semangat aja. Apa tuh? Maksudnya motivasi ini apa? Semangat aja. Jadi jangan semangat Jangan semangat, tetap menyerah. Oke, kalau Bang Satria, motivasinya apa? Mengembalikan semua yang pernah hilang. Apa aja yang hilang? Ya mungkin rumahnya tadinya bersih terus kotor, ya mengembalikan supaya bersih lagi. Bersih lagi. Mengembalikan senyuman yang dulu pernah hilang. Wah, gitu, iya. terus senyuman. Jadi punya motivasi kan pengen dulu rumah itu dulu banyak nuansa cinta, lari-lari atau orang happy, rame. Ya. Terus kemudian berapa tahun sempat apa namanya gelap, Berarti senang fitrah balik lagi ya. balik lagi. Karena sempat ngeliat kan foto-foto lamanya tuh di video dulu ya. Hmm. Itu bagus rumahnya. Oke, ini kalau ini bisa Pak Dede dari Tegal, Nah, kok mau sampai ke Jakarta ini motivasinya apa? kalau saya sih lebih pengen mengedukasi Pak. Hmm. Dimana sekarang banyak konten kreator yang mungkin asal-asalan, ya kan? Dimana pengen banget, apalagi ini kisah Tiko sangat luar biasa. Ya udahlah, akhirnya nggak apa-apa stay di Jakarta sampai sebulan sekarang kembali. Oh, berarti mungkin karena jengah ya ngelihat apa ya konten creator sekarang yang Iya betul. jadi edukasi. Minim edukasi. Nah kalau Coba Wijaya. Ya, kalau saya lebih pengen ikut kontribusi sama mempublish juga bahwa ini nilainya memang positif dan bermanfaat buat banyak orang. Jangan yang viral tuh yang aneh-aneh gitu loh. Maksud saya yang kayak gini yang harus viral gitu loh. Makan sabun gitu. Bahkan ini tamparan Makan sabun. Ada makan sabun. bahkan ini juga salah satu tamparan juga buat diri saya yang mana memang saya itu kurang berbakti mungkin ya sama orang tua. Jadi saya lebih banyak belajar gitu kan. 12 tahun gitu. Tanpa listrik, tanpa air, benar-benar. Jadi lebih ke biar yang viral-viral itu yang manfaat sih, cocok buat viral. Ini kan pengawal ya Pak? Nah, ini pengawal. Pas Pak apa tadi? Mas Pami. Pak Pami. Ah, Pak Pami. Lebih ke menolong dan bantu sih. karena kan teman saya kerja di Oh di kompleks. Di kompleks. Kalau Mbak Reni, Ini. Mbak Reni. Waktu itu emang kadang manajer Irfan. Manajer siapa? Irfan. Oh, Bro. Iya, bro. Terus dia ngasih kabar, ada ini nih konten ini, terus pas dilihat sedih. Maksudnya dari awal tuh sedih gitu, dan emang apa ya? Emang aku tuh kalau sama ibu terlalu sensitif gitu, jadi kayak ya terus sampai saat motivasi biar lebih baik lagi sih. Dan banyak ilmunya. Tapi kayaknya sama Mama connect ya? Maksudnya ngobrolnya ini. Iya, mungkin dari awal juga di rumah sakit kan ketemu ini, terus beberapa hari ketemu juga.
Jadi kalau kemana-mana maunya sama aku gitu. Jadi kadang suka nyariin sedih sih. Emang hatinya udah kayak ibu sendiri ya? Ya, ampun. Iya sih. Belum banget gitu kalau bicara kayak ini gimana gitu. Emang pertama kali komunikasinya apa yang bisa nyambung waktu itu? Apa ya, aku cuma kasih perhatian aja sih. Maksudnya waktu itu kan kalau sama cowok kan beda ya, ya dikasihnya gitu. Terus kalau perempuan bisa kayak ke hati gitu. Aku cuma kayak ya kayak memperlakukan ibuku di rumah aja gitu. Ngajak ngobrol gitu, sambil nyisir rambutnya kan apa beliau suka ngepang ya rambutnya. Aku nggak bisa ngepang gitu, tapi aku nonton YouTube dulu gimana ngepang rambut gitu. Ya udah ngepang rambut mama gitu, ngajak ngobrol. Obrolannya apa aja biasanya, Mama? Banyak sih ya. Apa aja Pak yang suka diobrolin? Kalau ngobrol sama ini apa? Masak apa nanti mah? Masak. Mengenai masakan ya? Masalah masakan. Baju. Saya kan suka baju warna biru. Oh, boleh gitu. Sini kayak sekarang. Terus aku yang milihin kayak mau pakai bajunya ini mah gitu. Sama orang lain gak mau ganti baju gitu. Dan mestinya dapat berarti ya, insya Allah. Ya pokoknya senang banget. Udah sama Mama sendiri tuh. Iya. Mas tiap hari aku soalnya udah minum obat apa belum untuk pagi kan obatnya pagi sama sore. Sering bantu masak juga, Mbak? Iya, mama suka masak. Jadi kayak besok mau paling yang liburan itu tiap hari kalau aku ke rumah gitu kan. Mau besok mau masak apa gitu, mau beli. Kebetulan ada tetangga di sana juga yang baik gitu, bantuin belanja itu orang. Terus mau makan apa gitu, mama paling suka makan sop. Iya, sop. Sayur buah gitu. Semua buah. Oke, siap bos gitu, langsung pergi buah. Beli apa? Kemarin dia anggur ya. Iya, anggur, aku sukanya anggur, alpukat, rambutan, mangga ya. Kemudian busuk. Kemudian busuk gitu. Senyum loh. Iya tadi. Iya tadi hari ini tumben protes. Karena makin busuk ya. Iya iya tadi siang aku datang ke rumah Riri katanya kenapa tadi tuh mangganya busuk katanya gitu. Aku cuma makan satu. Ya nanti besok udah lagi. Lebih besok. Nah, jadi kira-kira ada doa apa untuk keluarga ini, kelompok ini gitu? Aku pikir malah yang harusnya doain kita Tiko ya. Iya. Kalau bagi teman-teman semua, aku pikir itu konsepnya benar semuanya. Kita juga konsepnya sama. Konsep kita adalah kalau saya kita nggak melakukan sesuatu terhadap hal-hal yang kita pikir itu tidak betul ya, makanya tidak betul itu akan terus terjadi. Konten-konten tadi orang viral itu kan bisa viral ya, apa nyuruh orang tua mandi lumpur, makan sabun ada loh, makan mangga muda, dan mangga busuk belum sih. Itu makanya busuk, bukan begini kontennya. Maksudnya belum apa ya, kita melihat itu dan orang-orang sekarang tuh menjadikan sesuatu yang salah itu sebagai tontonan, dan itu terus-menerus terjadi dan orang mau ya udah orang bilang oh ada pasarnya nih dia akan makan terus sampai orang-orang mau melakukan sebaliknya kayak teman-teman ini apa kalau konten creator bersatu ya. Ini kalian bikin konten-konten yang baik walaupun mungkin kadang-kadang sepi ya, ini kan salah satu aja. Tapi kadang-kadang tidak semua kita buat konten baik itu kan viral atau bagus.
Kadang-kadang malah sebaliknya, yang viral tuh biasanya yang jelek-jelek. Iya. Biasanya. Nah, itulah disitulah diuji kita sebenarnya untuk terus-menerus melakukan sesuatu yang baik supaya orang tuh tidak lost kepada sesuatu yang buruk. Karena di dalam Al-Quran tuh ada dua, cara masuk surga sama cara nggak masuk neraka. Kadang-kadang kita terlalu banyak repot mikir cara masuk surga, sementara kita belum tentu nggak masuk neraka. Nah, aku sekarang melihat anak-anak kecil, anak-anak remaja dan segala macam. Concernku sekarang adalah gimana caranya agar mereka itu tidak masuk neraka. Bukan jadi mau masuk surga itu next level lah. Ya, mengamankan dulu ya. Nah, aku lihat teman-teman ini mungkin bagian di situ ya. Gimana agar generasi itu nggak hancur. Bahas tentang generasi berprestasi itu nanti aja lah kan. Itu masih terlalu berat buat kita sekarang. Tapi supaya generasi ini nggak hancur karena sekarang kan di ujung nih daripada hancur. Nanti gimana caranya? Ya salah satunya dengan kemunculan teman-teman dari Konten Kreator Bersatu, Tiko, lalu Mama bisa kemudian juga menjadi contoh bahwa ternyata ibu itu penting banget maksudnya. Bahkan jangankan ibu yang masih muslim dalam keadaan sulit, orang ibu yang belum bukan muslim aja itu kita harus hati-hati terhadap doa itu. Nah, itu menurutku sesuatu yang penting sih untuk kita semuanya. Ya, jadi Bang Yusuf sekarang ini itu berarti mengedukasi semua yang nonton juga bahwa ya pilih tayangan yang positif-positif. Jadi kalau kita ingin mensupport tayangan yang positif gitu kan, yang disupport yang positif, yang diviralin yang positif. Nah, cuma memang susah untuk tidak mengakses tayangan negatif itu susah memang. Ya mungkin Tiko kalau sudah belajar tentang algoritma kan udah ngerti ya. Bahwasanya algoritma itu pasti akan mendukung yang negatif-negatif. Yang paling mudah, apalagi buat laki-laki ya gak usah susah-susah. Gimana mau terkenal, buka baju aja. Gitu kan, itu pasti terkenal, pasti. Gitu kan ya. Pergi ke gym, terus pakai baju, terus bikin konten di sana, ya udah pasti banyak yang nonton. Gitu kan ya. Nah cuma ini kan sulit nih. Artinya kalau kita mau buat generasi nggak rusak itu effort guys. Nah ini dia itu, jangan-jangan setelah ini di Konten Kreator Positif apa namanya Bersatu ini akan jadi kreator positif nih. Amin. Ya. Nah yang nonton semua kalau apapun yang mereka upload harus banyak disupport. Itu saling support dalam kebaikan. Yang perlu tuh mungkin kita ini ya, sudah pernah belum ditanya kalau saya 12 tahun tuh ketika lagi stres, lagi sulit atau lagi depresi atau lagi dia butuh apa ya kira-kira buat ego jadi kuat lagi. Sebenarnya sih walaupun dengan kondisi yang benar-benar posisi terpuruk atau di bawah gitu ya, paling cuma renungan bentar kayak kadang tuh kayak kepikiran buat balik lagi ke masa-masa sebelumnya gitu kan, di kondisi yang sebelum seperti ini. Dan tapi setelah itu mungkin nanti tetap kayak ya udah jalanin aja lah, orang udah begini jadi udah maju lagi ke depan gitu. Jadi nggak ada yang maksudnya nggak ada yang benar-benar kayak harus dimotivasi gitu. Jadi kayak dari dalam ya. Jadi kayak udah gitu. Jadi apa yang terlihat orang seperti sesuatu yang berat sebenarnya itu ngelawatinnya dengan santai aja kan? Iya. Oh gitu. Itu menerima. Pasrah, tawakal, ikhlas. Nah, jadi udah mau gimana ya tinggal jalan. Nggak depresi gitu ya? Ya kan jawabannya mau gimana lagi. Kalau kita sudah mentok dalam ikhtiar kita, usaha kita, ya udah mau gimana lagi. Ini sudah mentok-mentoknya saya nih. Ya udah tinggal dijalani aja. Itu powerful. Jadi teman-teman semuanya banyak nasihat yang kita rasakan di sini. Kita dari tadi belum sempat melihat kemiripan di antara keduanya. Mungkin bisa dulu sebelah juga. Kalau ada 7 kembaran salah satunya ya. Doppelganger. Dia mirip Bruce Lee kok sebenarnya. Bruce Lee. Iya. Jadi Pak, dia mirip Bruce Lee. Kayaknya berdua sama-sama dan penjara yang sama. Mirip ya. Gedenya kali kayak gini. Masya Allah. Kayaknya mama nggak terima ya. Mama senyum aja. Waduh, alhamdulillah. Teman-teman, ini sebuah silaturahmi yang alhamdulillah ya bisa kita ketemukan, dan ternyata banyak nasihat di sini, dan juga teman-teman di sini juga kita salut banget ya sama teman-teman ini. Mau kemana nih supportnya ada terus, jadi kayak kita kayak punya apa namanya support system luar biasa yang jarang dimiliki para orang lain ya. Jadi ibaratnya kadang apa namanya
Kita tuh kadang punya teman tapi belum Toxic. kadang-kadang yang duduk sama kita sebenarnya bukan sehati sama kita gitu kan ya. Kadang-kadang orang yang nggak sama kita justru sehati sama kita bingung ya. Tapi ini seperti ini teman-teman ini bersama dalam sulit aja bersama apalagi kalau senang. Amin. Ya. Atau mereka ini akan jadi kelompok konten creator paling masyhur di Indonesia. Amin. Ya. Oke teman-teman semuanya, terima kasih untuk menyaksikan tayangan ini dan tentunya juga kirimkan doa-doa terbaik untuk Tiko dan keluarga dan juga teman-teman semua dan juga Ustaz Feli juga. Mungkin ada apa terakhir Ustaz? Ya, aku pikir sudah ya kalau aku sudah menyampaikan apa yang perlu aku sampaikan, cuman itu aja. Mudah-mudahan Allah merahmati Tiko, Amin. Allah memberikan kemudahan semua yang sudah Allah berikan kepada Tiko dan keluarganya dan juga teman-teman dari konten kreator bersatu ini itu bisa dimanfaatkan semua ke jalan kebaikan. Jadi DP-nya itu benar-benar ditaruh di semua yang berharga. Bukan to have tapi to be, bukan mendapatkan sesuatu tapi untuk menjadi sesuatu. Tadi seperti yang mereka doakan semua, ada yang pengen edukasi, ada yang pengen menjaga, ada yang pengen memberikan kebahagiaan, mengembalikan senyum dan seterusnya, ada yang semangat. Nah semuanya mudah-mudahan Allah kabulkan begitu. Yang Allah berikan itu ditaruh di tempat yang positif, gitu ya. Dan insya Allah aku pikir Mas Ari ini insya Allah akan senantiasa merasa senang ya ketika kita bisa membantu orang ya. Mas Ari kan udah banyak menginspirasi orang lewat Hijrah Press, lewat kemudian aktivitas-aktivitas. Nah dan berarti yang Mas Ari lakukan sebenarnya kan sama kan, menginspirasi orang, dan Tiko juga menginspirasi orang, bisa belajar banyak. Apapun yang bisa kita bantu, ada yang Tiko besok mau belajar, walaupun 1% kita mau belajar konten creator dong, gimana caranya memberikan kebaikan, menginspirasi orang. Nah, apapun yang bisa kita sumbangkan, kita bantu, tentu kita dengan senang hati melakukan. Oke, kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.